Kak Durma? Kak Durma? Ginanti? Kak Durma? Menurut kedua orang tuaku, katanya kakak akan pergi jauh ya? Iya, Ginanti. Maafkan aku ya. Aku tidak sempat pamitan langsung denganmu. Padahal kemarin aku ke rumahmu, tapi kamu tidak ada di rumah, Ginanti. Tapi kakak mau pergi kemana? Aku berniat pergi ke hutan dan memasuki tempat-tempat pertapaan untuk mencari ayahku, Ginanti. Bukankah kamu juga tahu kalau sejak kecil aku ditinggal kedua orang tuaku? Ibuku konon bernama Dewi Sulasi. Tapi dia sudah kembali ke kahyangan. Dan aku tidak mungkin mencarinya, Ginanti. Sedangkan ayahku bernama Raja Pala. Dia pergi ke hutan untuk bertapa dengan terlebih dahulu menitipkan aku di kerajaan Wanakeling ini, Ginanti. Nah, barangkali jejak-jejak ayahku masih bisa aku lacak, Ginanti. Sekaranglah aku akan mencari ayahku. Rinduku yang kupendam sejak lama tak kuasa lagi aku tahan, Ginanti. Tapi Kak Durma, aku khawatir kepergian kakak akan sia-sia. Sebagaimana pergerakan awan di langit yang tak jelas tujuannya. Kau benar, Ginanti. Mungkin perjalananku akan seperti awan itu. Karena aku tidak tahu pasti di mana keberadaan ayahku.
Dan aku pun tak tahu pasti apakah ayahku masih hidup. Namun yang jelas, harapanku bertemu ayah akan kugandungkan pada Ido Sang Hyang Widi. Kak Durma, aku punya firasat buruk kalau kakak tidak akan kembali. Ginanti, Ginanti. Apa yang kau bicarakan, Ginanti? Kenapa kau berpikir sejauh itu, Ginanti? Kak Durma, perjalanan memasuki hutan sangatlah berbahaya. Bukankah kakak juga sudah tahu bahwa di sana belakangan ini sering muncul 3 raksasa sakti yang konon katanya sering menghancurkan tempat pertapaan dan bahkan mengancam akan menyerang kerajaan Wanakeling. Iya, Ginanti. Aku menyadari akan ancaman bahaya itu. Tapi seperti kataku tadi, aku akan selalu memohon perlindungan yang di atas, Ginanti. Kak Durma, sudahkah Paduka Raja merestui kepergian kakak? Aku sengaja pergi secara diam-diam, Ginanti. Aku khawatir. Jika aku berterus terang, Paduka Raja tidak akan memberikan restu. Kak Durma, jika Paduka Raja tidak merestui kepergian kakak, itu artinya Paduka sangat sayang kepada kakak. Sebagaimana juga aku yang sayang kepada kakak. Tapi kepergian kakak membuat perasaanku menjadi sepi. Seperti sepinya kuburan. Ginanti, kau tidak tahu perasaanku. Perasaanku pun demikian, Ginanti. Kau bukan saja teman sepermainanku sejak kanak-kanak, tapi lebih dari itu, Ginanti. Lebih. Kau sudah kuanggap sebagai adik kandungku sendiri, Ginanti. Apa? Kakak hanya menganggapku sebagai adik kandung. Iya, Ginanti. Kenapa? Wala sira ratu dibiarenga. Inggih wenten Ide Sang Prabu kalintang mong tamu. Prasasta ringrat usut lira pranata. Sayo waki ngawe buhang itu
maka sami musuh ide ni sirak ring ide sang Prabu. Jaya pandita ring aji kabeh. Dun maning jaya ide ring payudan ngewibohi sastra maka sami. Sang Dasarata Kadurma tidak saja tampan, tetapi dia juga pintar dan seniman. Tingkah lakunya sangat santun. Raja dan seisi istana sangat menyayanginya. Aku sendiri tidak hanya menyayanginya, tapi juga mencintainya. Aku berharap cintaku ini tidak bertepuk sebelah tangan. Aku sangat sedih. Kakak hanya menganggapku sebagai adik kandung. Harapanku tidak berhenti sampai di situ, Kak. Semoga kakak bisa memahami perasaanku. Sebuah perasaan yang telah sejak lama aku pendam. Sebuah perasaan yang tulus dan setia dari seorang wanita kepada seorang lelaki. Ginanti! Tunggu Ginanti! Ginanti! Maafkan aku. Secuil pun tak berasa sebelumnya bahwa kau mencintai aku. Mencintai aku sebagai kekasih. Aku sendiri belum berpikir sejauh itu. Walau tidak berarti aku menutup kemungkinan itu terjadi. Hanya belum waktunya saat ini sampai berhasil menemui ayahku.
Siapa yang menguji aku? Jika berniat baik, tunjukkanlah dirimu. Mari kita bicara baik-baik. Dan jika berniat buruk, maka tinggalkanlah aku. Mari kita tidak saling mengganggu. Aku di sini, di belakangmu. Tuan Putri, Aku mengikutimu dengan niat baik. maaf Tuan Putri. Tuan Putri ini siapa? Di kerajaan Wonokling ini, aku belum pernah melihat wanita secantik Tuan Putri. Sesungguhnya siapakah Tuan Putri yang berani seorang diri dalam hutan ini? Namaku Laksmi Dewi. Memang aku bukan manusia biasa. Aku adalah bidadari terkutuk dan terbuang dari kahyangan karena berbuat dosa. Oh ya? Menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali menjalani hukuman seperti ini. Dan entah kapan akan berakhir. Oh, Tuan Putri, maukah Tuan Putri datang ke kerajaan Wonokling? Di sana pastilah rakyat dan bahkan raja akan menerima Tuan Putri dengan tangan terbuka, santun dan ramah Tuan Putri. Jero, maaf, nama Jero? Namaku Durma. Durma, maukah Tuan mengantarkan aku ke sana? Maaf Tuan Putri, aku tidak ada waktu untuk mengantar. Karena sekarang ini, pikiran dan langkahku hanya tertuju pada keberhasilanku untuk menemukan ayahku yang konon sedang bertapa. Bolehkah aku ikut? Mungkin aku bisa memberi petunjuk di mana keberadaan ayahmu. Maaf Tuan Putri, perjalananku ini ibaratkan perjalanan seorang pertapa, sebuah perjalanan spiritual. Hanya Ido Sang Yang Widi yang menemaniku. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi, aku tak mengharapkan kehadiran orang lain. Sebegitu teguhkah Jerone dengan janji itu? Iya Tuan Putri, sekali lagi, aku minta maaf. Bagaimana jika aku memaksa? Tuan Putri, tak kusangka dari sosok wanita secantik Tuan Putri keluar kata-kata mengancam. Bukankah seharusnya kata-kata yang keluar dari sosok wanita secantik Tuan Putri adalah kata-kata yang penuh dengan kelembutan? Tenang, setenang air dalam telaga. Bukankah dari telaga yang airnya tenang, bulan akan menampakkan diri? Cukup. Jangan memberiku petuah. Aku tidak memerlukan petuah darimu. Jika aku mau bertutur, aku memiliki lebih banyak dari yang kamu punya. Sepertinya adik kita sedang marah. Getaran suaranya terasa hingga di sini. Pasti dia sedang menangkap manusia lewat. Menangkap manusia lewat? Mari kita lihat. Mari, mari. Siapa tahu dia butuh bantuan.
Durma! Durma! Paman Gagak Boni dan Paman Demung Ampuhan. Kenapa Paman berdua ada dalam hutan ini, Paman? Paduka Raja memerintahkan kami berdua untuk menjemputmu, Durma. Syukurlah kami temukan kamu di sini. Mari kita ke Wanekeling. Raja menantimu. Paman, apa yang terjadi, Paman? Apa beliau sakit? Oh, tidak, Durma. Paduka Raja sekeluarga sehat-sehat saja. Namun, sepeninggalmu dari istana, beliau bersama permaisuri sering kelihatan murung. Kepergianmu secara diam-diam itu membuat Paduka Raja menelisik diri. Oh ya, Durma. Apakah beliau pernah melakukan kesalahan padamu? Durma, agar kesedihan beliau tidak berkepanjangan, sebaiknya kamu kembali ke Puri. Raja menantimu, Durma. Aduh, Paman. Hamba sangat merasa bersalah pada Raja dan seluruh isi istana, Paman. Karena mereka telah berjasa memelihara hamba dari hamba kecil. Paman, tolonglah sampaikan permohonan maafku yang tak terhingga ini, Paman. Kenapa kamu menitip permohonan maaf? Apakah kamu tidak mau pulang? Durma, kalau kamu tidak mau pulang, pasti ada sebabnya. Ada apa, Durma? Paman, hamba sudah berjanji pada diri hamba sendiri untuk memasuki hutan demi hutan, mencari ayah hamba yang telah meninggalkan hamba sejak kecil, Paman. Kalau hanya masalah itu saja, menurut saranku, Durma, memang sebaiknya kamu itu harus berterus terang pada Raja. Beliau pasti akan memerintahkan seluruh prajurit untuk membantu. Jika kamu berangkat sendirian seperti sekarang ini, aku yakin di samping perjalananmu ini akan sia-sia. Kamu juga dalam bahaya, Durma. Benar itu, Durma. Sekarang saja jiwamu itu dalam bahaya. Paman, apa maksud Paman? Dalam bahaya? Tapi aku tidak merasakannya, Paman. Sekarang saja aku mencium bau busuk yang menyengat. Bau busuk itu keluar dari tubuh wanita yang ada di sampingmu itu. Yang tidak baik, dia adalah siluman Durgadini yang dihebohkan oleh rakyat sebagai pengacau itu. Tutup mulutmu! Lancang sekali kamu berdua menuduhku sebagai pengacau. Atas tuduhanmu yang semena-mena, kalian berdua aku tangkap. Jangan terlalu percaya diri, Durgarening. Kau tidak akan mampu menangkap kami. Sebaliknya, kau sendiri akan kubunuh. Aku tidak suka apa yang kakak lakukan berdua. Bukankah kakak tahu, hari ini adalah giliranku berjaga-jaga. Jadi apapun yang terjadi hari ini adalah menjadi tanggung jawabku. Aku sanggup mengatasi mereka tanpa campur tangan kakak. Tadi aku cuma bermaksud mempermainkannya saja. Aku juga tidak tahunya
Dia lari tunggang langgang. Sepertinya dia kesatria yang andal. Taunya kesatria cacengan. Kalau semuanya seperti itu, mudah bagi kita untuk merebut Wana Keling. Sudah. Jangan banyak bicara kalian. Sekarang tinggalkan aku jaga di sini. Baik, adik. Oh ya, laki-laki ini akan kamu apakan? Akan aku apakan? Itu terserah aku, bukan urusan kakak itu. Apa akan kamu lepaskan seperti yang sudah-sudah? Atau akan kamu rayu juga? Hei, kamu Durma. Kamu tidak aku izinkan melanjutkan perjalanan. Mulai hari ini, kamu menjadi tawananku. Dan jangan coba-coba melarikan diri jika kamu ingin selamat. Mengerti? Paman-paman semua, mungkin di antara kita tidak ada yang tidak sedih bercampur cemas. Gagak Boni dan Demung Ampuhan telah aku perintahkan untuk mencari Durma ke desa Singan Pejaron. Tapi sampai saat ini mereka belum kembali. Entah apa yang terjadi dengan mereka. Mudah-mudahan mereka semua selamat, Kanda. Jika terjadi hal yang buruk pada Durma, pastilah kita semua merasa sangat kehilangan. Durma adalah salah satu rakyat terbaik yang dimiliki oleh Wana Keling. Perilakunya pantas menjadi panutan. Durma sangat cerdas dan cakap dalam bidang agama dan prajaniti. Pikirannya dan tenaganya sangat diperlukan oleh negeri ini, Kanda. Benar sekali istriku. Dan ketidakhadirannya beberapa hari ke Puri ini, serta ketidak ada berita dirinya, membuat hatiku sangat gelisah. Dan kegelisahan ini agar tidak terus-menerus membayangiku. Itulah sebabnya aku memanggil paman-paman semua ke sidang istana ini untuk aku mintakan pertimbangan-pertimbangan. Mohon ampun, tuanku. Menurut pertimbangan hamba, sebaiknya kita mengerahkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Dan sudah tentu, dengan jumlah pasukan yang besar, kita pasti akan mampu membebaskan mereka apabila mereka benar-benar ditangkap oleh para pengacau-pengacau yang berlindung di dalam hutan itu, tuanku. Iya, aku pikir bagus juga pendapat paman. Adakah yang mempunyai pendapat lain? Ampun Baginda, hamba setuju apa yang diungkapkan Perdana Menteri. Ampun tuanku. Utusan Paduka, Patih, Gagak Boni, dan Demung Ampuhan telah kembali tuanku. Apa? Gagak Boni dan Demung Ampuhan sudah kembali? Benar tuanku, mereka mau menghadap. Apakah mereka kembali dengan Durma? Tidak tuanku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Durma? Haturkan mereka segera menghadapku. Baik tuanku. Paman Gagak Boni dan Demung Ampuhan. Ampun, tuan. Silakan, duduklah. Ampun, tuanku. Terlebih dahulu, maafkanlah kami berdua. Karena kami baru kembali. Hal ini disebabkan
Karena Dumo tidak kami temukan di desanya. Tetapi dia pergi ke dalam hutan mencari ayahnya, tuanku. Tidakkah Paman susul ke dalam hutan? Sudah, tuanku. Lalu? Kami sudah bertemu dengan Durma. Tapi kenapa Paman? Jangan gugup. Katakanlah apa yang terjadi dengan Durma. dia ditangkap oleh Durga Dening, tuanku. Apa? Durga Dening salah satu pengacau itu, Paman. Benar, tuanku. Tidakkah Paman berusaha untuk membebaskannya? Sudah, tuanku. Tapi Durga Dening dengan dua saudara lakinya terlampau sakti, tuanku. Kami tidak mampu menghadapinya. benar, tuanku. Keris kami dibuatnya terpental dan terbakar. Akhirnya terpaksa kami melarikan diri, tuanku. Maaf, tuanku. Kami bukan takut mati demi Durma atau demi kerajaan. Yang kami khawatirkan adalah kematian kami akan menghilangkan jejak Paduka mencari Durma, tuanku. Kamu benar, Demung Ampuhan. Kalian berdua tidak salah melarikan diri. Bahkan aku pikir kalian berdua sangat cerdik sehingga dapat melaporkan hal itu kepadaku. Baiklah. Besok aku akan kirimkan seluruh prajurit untuk membebaskan Durma. Para patih yang dikjaya dan mumpuni akan berada di garda depan. Ampun tuanku. Ada apa lagi? Anu Paduka. Durma telah kembali, Paduka. Durma sudah kembali? Iya, tuanku. Paman Menteri, jemput Durma. Baik, tuanku. Ide Sang Widi rupanya telah membawa Durma kembali ke istana kita ini, istriku. Benar sekali, Kanda. Yang Widi Maha Pengasih. Durma, kemarilah. Durma, aku serta seluruh isi istana sudah mendengar laporan dari Gagak Boni dan Demung Ampuhan tentang dirimu. Dan sekarang, kau telah kembali di tengah-tengah kita. Dan kita merasa bersyukur dan berterima kasih kehadapan Ide Hyang Widi. Itu berarti kau telah terbebas dari cengkeraman Durgandini. Benar, tuanku. Durga Dening beserta kedua orang kakaknya telah membebaskan hamba. Namun dengan syarat, hamba harus segera kembali, tuanku. Apa? Kau harus kembali? Ini bukan pembebasan. Kenapa begitu, Durma? Benar, tuanku. Sekarang ini hamba adalah tawanan sah para pengacau. Dan sebagai seorang tawanan, hamba harus tunduk padanya. Mereka hanya memberikan hamba sedikit waktu untuk sekedar memberitahukan kepada Paduka Raja agar tidak mencoba-coba membebaskan hamba. Jika itu Paduka lakukan, maka kerajaan Wanakeling ini akan dihancurkan, Paduka. Durma, begitu hebatkah mereka? Iya, tuanku. Mereka sangat hebat. Durma, aku tidak takut mati. Seluruh rakyat Wanakeling tidak takut mati demi membelamu. Apalagi para pengacau itu memang patut ditumpas. Terima kasih, tuanku. Hamba mengerti. Paduka Raja beserta seluruh rakyat Wanakeling sangat menyayangi hamba. Namun, belum waktunya kita bertempur secara habis-habisan, tuanku. Masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan pengacau itu selain jalan perang. Sudahkah kira-kira kau menemukan cara itu? Belum, tuanku.
Namun hamba yakin, seiring dengan perjalanan dan doa-doa yang selalu hamba panjatkan, Ida Sang Hyang Widi akan memberikan jalan yang terang. Astungkar. Semoga begitu. Doaku serta doa seluruh rakyat Wanekeling menyertaimu. Terima kasih Tuanku. Hamba mohon diri kepada semuanya. Percayalah, hamba akan baik-baik saja. Ginanti, kenapa kau bisa ada di sini, Ginanti? Semenjak kepergian kakak, aku menjadi abdi di sini, sambil menunggu kedatangan kakak. Nah, begitulah Ginanti. Abdikanlah dirimu di sini. Tapi aku cemas dengan keadaan kakak. Aku sudah dengar semuanya, Kak. Ginanti, sudahlah. Jangan menangis, Ginanti. Telan air matamu sebagai tanda kau orang yang tabah. Aku coba, Kak. Tapi tidak bisa. Ketabahan ada batasnya, Kak. Air mataku inilah batasnya. Aku benar-benar khawatir, Kak. Kakak dalam bahaya. Ginanti, percayalah. Aku tidak sendiri, Ginanti. Doamu serta doa semuanya senantiasa menemaniku dalam setiap perjalananku. Maafkan aku, Ginanti. Sudah waktunya aku pergi. Selamat tinggal. Semoga kita bertemu kembali. Kak Durma. Adikku, bolehkah aku bertanya? Tentu, boleh. Belakangan ini, aku merasakan, tentunya berdasar pada tanda-tanda bahwa kamu telah jatuh cinta sama tawananmu yang bernama Durma itu. Benar begitu, adikku? Aku juga melihat tanda-tanda yang tidak biasa, Tunggageni. Menahan Durma lebih dari 1 hari adalah kebiasaan yang tidak pernah kamu lakukan terhadap tawanan-tawanan sebelumnya. Terhadap yang sudah-sudah, kamu menahan seseorang tidak lebih dari 1/2 hari. Ada apa sebenarnya, adikku? Berterus teranglah. Baik. Jika kamu belum siap berterus terang, maka dengan ini kami berdua ingin mengingatkan kamu untuk sadar akan jati diri. Bahwa sejatinya kita ini bertiga adalah penghuni kayangan yang terbuang dan menjalani hukuman di bumi ini. Bagi orang-orang, hukuman berarti pembebasan baginda. Bagi kita, pembebasan berarti kembali ke kayangan.
Mempadu Kagening. Jika kamu mencintai manusia atau bahkan menikahinya, maka kamu akan terikat di bumi. Itu berarti kebebasan untuk kembali ke kayangan akan tertutup sama sekali. Sejatinya, manusia pun menyadari bahwa bumi ini adalah sebuah penjara baginya. Aku pikir sebagian besar dari mereka berupaya keras, berkarma, agar kelak tidak lahir lagi ke bumi. Nah, jika orang-orang bumi saja tidak ingin lagi ke bumi, mengapa kamu malah ingin ke bumi, adikku? Kakak Sucitra dan Kakak Susrama, terima kasih atas peringatan yang kakak berikan berdua. Walau sebenarnya aku tidak memerlukan peringatan seperti itu, karena aku masih sadar akan jati diriku, sadar sebagai orang hukuman, dan masih berharap suatu hari nanti datangnya hari pembebasan. Baguslah kalau begitu. Permasalahan klasik yang selalu menghantui pikiranku adalah siapakah yang akan menjadi juru selamat kita? Atau di manakah keberadaan orang yang ditakdirkan mampu membunuh kita, mampu membebaskan kita dari kungkungan jasmani yang buruk ini? Permasalahan klasik seperti ini menjadi pemikiranku juga. Aku juga. Bukankah karena kita mencari juru selamat itulah kita lantas menjadi pengacau? Supaya semua perbuatan kita dimaksudkan agar mereka marah lalu membunuh kita bertiga. Namun saya, hingga saat ini, tidak seorang pun menjadi pembunuh kita. Mungkinkah manusia yang ditakdirkan untuk menyubat kita belum lahir? Atau seperti apa yang disyaratkan oleh dewata-dewata? Sejatinya, manusia yang ditakdirkan untuk membebaskan kita dari kutukan adalah manusia yang terlahir dari pasangan suami istri, bidadari dengan manusia. Sejatinya, tidak pernah ada jika manusia yang dilahirkan dari pasangan bidadari dengan manusia tidak ada, maka kita akan terhukum selamanya di sini. Aku yakin sabda Dewata tidak pernah bohong. Apa yang beliau isyaratkan itu memang benar-benar ada. Hanya saja kita belum menemukan sang juru selamat itu muncul. Atau barangkali kita belum berusaha keras untuk menemukannya. Mungkin cara-cara merampok, mengacau itu sudah saatnya kita hentikan. Walau di balik cara-cara itu terkandung niat luhur kita. Lantas, kamu punya ide lain? Menahan lebih lama manusia yang bernama Durma. Atau
menahan siapa saja dalam beberapa hari itu merupakan ide terbaruku. Aku belum mengerti Durgandini. Dari tawanan-tawanan itulah aku akan mengorek keterangan-keterangan tentang keberadaan manusia yang terlahir dari pasangan bidadari dengan manusia. Siapa tahu di antara mereka ada yang tahu. Jika kita sudah dapatkan kabar itu, Kita cari bersama-sama. Kalau sudah kita temukan, kita mohon kepadanya agar mau membunuh kita sebagai jalan pembebasan. Bagaimana kalau begitu? bagus juga. Bagus. Lanjutkan usahamu itu. Jadi, selama ini mereka mencari seorang juru selamat yang terlahir dari pasangan bidadari dengan manusia. Itu adalah aku. Akukah yang akan ditakdirkan membunuh mereka sekaligus membebaskan kalian dari hukuman dewata? Jika itu harus terjadi, maka kematian mereka akan bermakna ganda. Pertama, membebaskan mereka untuk kembali ke kahyangan. Kedua, membebaskan rakyat yang menegak dari ancaman mengancam. Aku harus menunggu sampai mereka tidur. Ya, aku akan melakukannya. Hai Durma, ternyata kamulah penyelamat kami yang sejak lama kami cari. Terima kasih atas kebaikanmu, membebaskan kami sehingga sekarang kami bisa pulang ke kahyangan. Atas kebaikanmu itu, aku akan memberi petunjuk di mana ayahmu berada.